Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masih mempelajari tentang struktur rangka dua dimensi. Kita akan memasuki ke contoh soal yang pertama, ya, masih seputar struktur rangka dua dimensi. Oke, sekarang kita mencoba contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama ini ada di buku Pak Bambang Suhendro di Analisa Struktur Metode Matriks ya. Nah, soal ini terdiri dari 3 member ya atau 3 batang. Ini elemen pertama ya, elemen kedua dan elemen ketiga. Nah, batang-batang ini memiliki panjang untuk elemen 1 dan elemen kedua, panjangnya adalah 200 cm atau sekitar 2 meter, sedangkan yang batang ketiga panjangnya adalah 200 akar 3. Dapatnya dari mana? Bisa menggunakan perbandingan sinus, kosinus atau tangen ya. Dan di soal juga ada. Nah, untuk modulus elastisitasnya serta luas penampangnya untuk semua elemen ini nilainya diasumsikan sama, di mana nilai modulus elastisitasnya adalah 2100 ton per cm persegi dengan luasan penampang adalah 35 cm persegi ya. Nah, di sini kita ada 3 buah nodal ya, 3 buah nodal. Nodal 1, nodal 2, dan nodal 3. Nah, sekarang kita coba menghitung matriks kekakuan. Yang pertama adalah elemen 1. Elemen 1 ini didefinisikan nodal I-nya 1, nodal J-nya 2. Ya, ini nodal I dan ini adalah nodal J-nya. Nah, panjangnya tadi berapa? 2 meter, kita tuliskan di sini panjangnya 2 meter atau 200 cm. Kemudian alfanya adalah 30 derajat. Ya, dari soal itu sudah tertulis bahwa alfanya adalah 30 derajat atau kita coba hitung. Nah, tadi kan nodal I-nya adalah 1, nodal J-nya adalah 2. X lokal itu dari nodal I ke nodal J. Berarti dari nodal 1 ke nodal 2. Ini coba nodal 1 ke nodal 2. Nih, ini X lokalnya ya. Ini X lokalnya. Nah, kita berikan notasi X lokal. Nah, kemarin untuk menentukan alfa berarti besarannya adalah dari X global ke X lokal. Mana X global? Nih, X global ini sejajar dengan batang di sumbu 3 ya, batang elemen 3, ini sumbu X globalnya. Maka X global ke X lokal alfanya adalah dari sini. Nah, nih. Nah, dari mana besaran 30 derajat? Ya, ini kan bisa diperoleh dari sinus, kosinus, atau tangen ya, dari sinus, kosinus, atau dari tangen ya. Adik-adik bisa carinya dari sana ya. Nah, selanjutnya kita hitung matriks kekakuan lokalnya. Di sini ada matriks 4 kali 4 ya, yang kita inputkan adalah nilai L-nya saja di sini ya, karena E dan A itu akan sama untuk semua penampang ya. Nah, akan hasilnya nilainya sebagai berikut. Kemudian matriks transformasinya kita inputkan nilai alfanya sebesar 30 derajat ya, akan menghasilkan matriks 4 kali 4 berikut ini. Nah, selanjutnya kita menghitung kekakuan global. Berapa kekakuan globalnya? Itu berasal dari perhitungan matriks T transpose dikalikan matriks kekakuan lokal dikalikan matriks dikalikan matriks transformasi. Akan menghasilkan nilai sebagai berikut ya. Jangan lupa dinotasikan, diberi notasi matriks baris maupun matriks kolomnya ya, sesuai dengan nodal yang ada di member 1, yaitu nodal 1 dan nodal 2, berarti ada U1, V1, U2, dan V2 ya. Selanjutnya kita akan ke elemen kedua. Elemen kedua nodal I-nya diasumsikan berada di titik 2,
nodal J-nya ada di nodal ketiga. Nah, L-nya tadi 200 cm ya, sudah dimasukkan. Kemudian alfanya gimana? Kalau di sini dituliskan alfanya minus 30. Dari mana ini? X lokal, berarti dari nodal 2 ke nodal 3. Adik-adik, nih digambar dulu X lokalnya dari nodal 2 ke nodal 3. Berarti di sini X lokalnya. Oke. Ini nilai X lokal. Kemudian X globalnya yang mana? Nah, ini sumbu X-nya kan mendatar seperti ini X globalnya kita bawa ke sini. Nah, ini X global yang warna biru ya. Alfa dari mana? Alfa itu dari sumbu global ke sumbu lokal. Berarti alfanya ini. Nah, ini alfanya. Ya. Itu alfa. Nah, jika ini sudutnya adalah 30 derajat, maka di seberang ya, sudut yang berseberangan ya, ini kan alfa, dari diketahui alfa, sudut yang berseberangan ini besarannya sama ya. Berarti sama-sama 30 derajat. Nah, kenapa nilainya minus? Nah, perhatikan di sini. Dari sumbu global ke sumbu lokal, apakah arahnya itu searah dengan momen Z? Sumbu Z kemana? Ya, jadi pakai tangan kanannya adik-adik, X, Y, Z. Ya, Z itu ke arah diri kita, Z ini ya. Nah, ini momen Z. Ya, dia akan bernilai positif, alfa itu akan bernilai positif jika dia searah, perputarannya searah dengan momen Z. Berarti di soal ini arahnya berkebalikan ya. Perputarannya ya, tidak searah dengan momen Z sehingga nilainya adalah minus 30. Kemudian dihitung ya matrik kekakuan lokalnya dan matrik kekakuan globalnya ya, masukkan nilai alfa. Nanti akan menghasilkan matrik kekakuan global sebagai berikut. Ada notasinya ya. Nodalnya 2 dan 3, berarti ada U2, V2, U3 dan V3. Selanjutnya, kita masih punya satu elemen lagi, yaitu elemen ketiga. Elemen ketiga ini panjang bentangnya adalah 200 akar 3, ya. Kemudian alfanya berapa? Alfanya sama dengan 0. Kenapa? Karena batang elemen 3 ini berhimpit sumbunya dengan X global. X lokalnya berhimpit dengan X globalnya. Nih, coba diperhatikan. Nodal I-nya adalah 1, nodal J-nya adalah 3, nodal X lokal itu dari nodal I ke nodal J ya. Nih kita buat garis. Nah, ini X lokalnya. Nah, X lokal ini itu dia berhimpit ya, batangnya berhimpit dengan sumbu elemen X global sehingga alfanya sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi jika alfanya sama dengan 0? Nah, jika alfa sama dengan 0, berarti kekakuan lokal akan setara dengan kekakuan global. Jadi kalau udah menemukan alfa sama dengan 0, sebenarnya nggak perlu menghitung stepnya sampai seperti ini ya. Adik-adik langsung mendefinisikan KL sama dengan KG, sama dengan berapa nilainya, itu bisa langsung seperti itu. Dan jangan lupa diberi notasi ya, U1 V1, U3 V3 untuk elemen ketiga. Oke. Sekarang kita akan mencoba menyusun menjadi matriks kekakuan dikalikan matriks deformasi dan dikalikan dengan matriks gaya. Nah, matriks kekakuannya nanti harusnya itu tersusun menjadi matriks 6 kali 6 karena soal kita itu terdiri dari 3 nodal, ada nodal 1, nodal 2, dan nodal 3 ya. Nodal ini yang bentuknya angka terus saya beri lingkaran seperti ini, contohnya nodal 1, berarti kita ada 3 buah nodal ya. Kemudian kita ada 2 perubahan, yaitu perubahan terhadap sumbu X maupun sumbu Y, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6, maka matriks kekakuan itu bentuknya harus simetri.
menjadi matriks 6 kali 6, seharusnya bentuknya 6 kali 6 seperti itu. Akan tetapi di sini kita akan susun dia menjadi matriks 2 kali 2 saja. Dan sebenarnya kita hanya membutuhkan matriks K11 dan K21 ya. Sehingga ini nanti kita beri batasan seperti ini ya, matriks kekakuannya diberi batasan. Matriks deformasinya juga kita beri batasan. Matriks force-nya juga kita beri batasan. Nah, yang kita butuhkan di sini hanya matriks K11 dan K21 saja. Kenapa? Karena matriks K12 dan K22 ini akan dikalikan dengan matriks UK, di mana matriks UK ini adalah matriks yang deformasinya nilainya 0 atau matriks yang nilai deformasinya pas di nodalnya itu ada sendi, ada roll, ataupun ada jepit ya. Nah, sekarang kita coba definisikan dulu matriks kekakuan dan matriks deformasi serta matriks gayanya. Nah, sekarang masuk ke displacement dulu. Untuk matriks displacement ya, ini nodal 1. Nodal 1 di mana? Ini nodal 1. Nodal 1 ini berarti ada sendi. Sendi berarti kan dia bisa menahan gaya horizontal ataupun gaya vertikal. Sehingga posisinya biasanya dia fix ya. Dia tidak akan berubah posisi. Nah, sehingga nggak akan ada displacement. Nilainya U1 dan V1 diasumsikan sama dengan 0. Untuk nodal 2, diperhatikan di sini di nodal 2, ini nodal 2 ini posisinya tidak ada sendi, tidak ada roll, ataupun tidak ada jepit, sehingga dia terletak bebas, maka U2 dan V2-nya itu perlu dicari. Ya. Sedangkan nodal 3 ini posisinya di nodal tersebut ada roll. Ya. Di mana roll ini hanya bisa menahan gaya vertikal saja ya, posisinya seperti ini, dia bisa menjaga. Jadi adik-adik mungkin istilahnya bisa RAV, RBV gitu, dia bisa menahan reaksi vertikal saja ya kalau rollnya bentuknya seperti ini. Nah, sehingga yang displacementnya nilainya 0 adalah F-nya, karena F itu setara dengan sumbu Y. Sedangkan X-nya itu yang setara U. Nah, jadi seperti halnya sepatu roda, kita pada saat main sepatu roda itu kan bisa berdiri vertikal, ya. Jadi V3-nya sama dengan 0. Tapi dengan sepatu roda itu kita masih bisa bergerak maju ataupun mundur. Nah, sehingga kan ada nilai displacement-nya, ada perubahan atau perpindahan. Nah, U3-nya ini yang perlu kita cari berapa nilainya. Nah, selanjutnya ini adalah vektor gaya ya, vektor gaya. Di sini di vektor gaya karena nodal 1 itu adalah sendi, sehingga kita harus mencari reaksinya. Seperti kita mencari reaksi di perletakan sendi dan roll di zaman AS tertentu atau tak tentu. Jadi mencari RAV dan RAH, kemudian ada RBV ya. Jadi sama. Di sini nodal 1 karena dia sendi, berarti kita harus cari RAV dan RBV-nya. Ya, RAV dan RH-nya atau F1 dan G1. Kemudian di nodal 2 itu sudah diketahui. Yang mana yang sudah diketahui? Gaya sebesar 5 ton di sini ya, 5 ton. Ke arah mana gaya tersebut? Arahnya dari kiri ke kanan. Dia searah dengan sumbu X, sehingga nilainya 5 ton itu adalah positif. Kemudian di G2 nilainya diasumsikan setara dengan 0. Jadi tidak akan mungkin jika V2 dicari, G2 juga dicari. Enggak, pasti salah satunya yang dicari ya. Nah, mungkin saja G2 ini tidak dituliskan angkanya di soal karena memang di situ beban yang searah vertikalnya diasumsikan sama dengan 0. Nah, kemudian di nodal 3 karena ada displacement ya, nodal 3 ya. Nah, ini bisa ditentukan sebagai berikut.
Nah, untuk yang nodal 3 tadi, F3-nya kenapa bernilai 0? Karena U3-nya kan tadi udah dicari berapa ya. U3-nya akan dicari berapa sih displacement-nya gitu. Berarti kan force-nya tidak perlu dihitung. Kemudian untuk V3, karena V3 itu berarti dia bisa menahan gaya vertikal, sehingga G3 ini kita perlu cari nilainya berapa ya. Nah, selanjutnya kita susun dia menjadi matriks UU-nya. Ini kita kelompokkan displacement-nya yang mana saja sih yang perlu dicari, yaitu U2, V2, dan U3. Kemudian yang nilainya 0 juga kita kumpulkan di sini menjadi matriks UK, di mana yang nilainya 0 adalah U1, U1, V1, dan V3. Nah, selanjutnya matriks force-nya atau matriks gayanya juga kita akan susun. Kalau misalkan U-nya terdiri dari notasi U2, berarti matriks gayanya pun harus F2. Jika bawahnya ini V2, maka matriks gayanya juga G2. Jadi harus menyesuaikan ya. Jadi nggak boleh misalkan U2 tapi F-nya F1, tidak. Jadi disusun benar-benar sama ya, notasinya sama, angka di belakangnya sama. Kalau sumbu X ya sumbu X, kalau sumbu Y ya sumbu Y, kalau U temannya berarti F, kalau V berarti temannya G ya, seperti itu. Ini sudah kita susun nilai G2, F3, terus yang dicari sini adalah F1, G1, dan G3. Jadi tempat di mana perletakan itu ada ya, posisi sendi dan posisi roll itu di matriks force-nya. Tadi kita sudah susun ya matriks matriks force dan matriks displacement-nya. Sekarang kita akan menyusun matriks kekakuannya ya. Yang kita butuhkan di sini sebenarnya hanya matriks K11, K21 ya, hanya itu saja. Untuk matriks K12 dan K22 itu kita tidak butuh ya, dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, sekarang ini UU dan UK-nya kan sudah dibuat ya, UU dan UK-nya sudah kita buat. Nah, ini kita beri batasan ya antara UU dan UK. Ini UU, ini UK. Kemudian ini nilai FE, yang ini adalah nilai FR. Nah, sudah kita buat batasan seperti itu. Nah, gimana dengan matriks kekakuannya? Jika matriks di U-nya sudah dimulai dari U2, V2, U3, maka matriks kekakuanmu juga buat yang sama ya. Jadi di sini dibuat juga U2, V2, U3. Kan nilai yang 0 di sini itu lihat lagi di slide sebelumnya bahwa itu adalah nilai milik U1, V1, dan V3 ya. Sekarang kita coba susun ya, diambil dari matriks kekakuan global yang ada di slide sebelumnya. Nah, ini kita susun ya. Kira-kira matriksnya bentuknya jadi seperti ini. Untuk matriks yang ini ya, K12 dan matriks ini K22 itu tidak perlu dituliskan lagi karena kita nggak pakai ya. Nah, kalau sudah disusun ya matriks U2, V2, U3-nya, maka kita bisa melakukan step yang selanjutnya. Akan tetapi sebagai catatan, ingat ya, bahwa hampir semua nodal, bukan hampir lagi, semua nodal itu sebenarnya milik dua member. Contoh, nodal 2 itu miliknya member 1 dan member 2. Sehingga pada saat ada U2, V2, ya, baik baris maupun kolom U2, V2, ini itu miliknya member 1 ditambah dengan member 2 atau batang 1 ditambah batang 2. Ya, jadi jangan lupa seperti itu. Nah, terutama juga U3. U3 di sini kok dijumlah. Kenapa? Karena nodal 3 itu miliknya batang 2 dan batang 3. Jadi hati-hati ya pada saat mengisi matriks kekakuannya. Nah, selanjutnya kita mau menghitung berapa sih nilai UU yang diperoleh ya, U2, V2, dan U3. Nah, kita susun matriksnya ya, ini K11-nya,
ini UU-nya, ini FE-nya. Ini seperti rumus yang ada di atas ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitungnya ya. Berapa sih besar UU-nya? UU didefinisikan yang dicari U2, V2, dan V3. Ya, matrik kekakuannya jangan lupa di inverse ya. Dan dikalikan dengan nilai FE-nya, maka diperolehlah nilai sebagai berikut ini ya. Jangan lupa satuannya dalam sentimeter. Jika matrik UU sudah kita peroleh, ya kita akan mendapatkan gambaran sebagai berikut ini ya. Sebenarnya displacement-nya itu akan terjadi seperti akibat beban 5 ton. Nah, sini kan ada beban sebesar 5 ton ya di nodal 2. Nah, berarti displacement U2-nya akan bergeser sebesar 1,496 kali 10 pangkat minus 4 cm. Kemudian V2-nya minus, berarti dia akan turun. Ini V2-nya minus, berarti dia nilainya turun. Ya, sebesar 1,02 kali 10 pangkat minus 4. Sedangkan V3-nya nilainya plus, berarti dia geser ke kanan searah sumbu X yang positif sebesar 1,178 cm. 10 pangkat minus 4 cm. Ya, jadi ini gambaran displacement-nya ya. Nah, selanjutnya Selanjutnya kita akan menghitung matriks FR. Ya, FR adalah K21 dikalikan UU. Jadi adik-adik bisa cek lagi materi saya yang sebelumnya atau materi di LO1. Jadi matriks ini rumus ini selalu kita gunakan dari LO1 sampai LO4 ya. Nah, yang dicari adalah F1, G1, dan G3 ya. Berapa? Berarti K21-nya langsung kita kalikan dengan matriks UU-nya ya. Dikalikan matriks UU-nya dapatlah F1-nya minus 5, G1-nya min 1,443, G3-nya 1,443. Satuannya semuanya dalam ton ya. Nah, kalau saya coba buat menjadi gaya di reaksi ya. Tadi F1-nya besarnya minus 5. Minus 5 berarti arahnya ke kiri. Ini ya. Arahnya ke kiri besarannya adalah 5. Itu untuk F1. G1 ya. G1 miliknya sumbu Y. Dia juga minus. Berarti arahnya ke bawah sebesar 1,443. Kemudian G3 plus berarti arahnya ke atas besarannya 1,443 ton. Nah, jangan lupa adik-adik juga harus kontrol sigma horizontal dan sigma vertikalnya sama dengan 0 atau tidak. Jadi, semua analisa struktur pasti menggunakan persamaan keseimbangan ya. Sekarang kita cek. Soalnya ya, sigma horizontal ya sama dengan 0 enggak ya? Ini di nodal 2 kan arahnya ke kanan plus 5 ton. Sedangkan di nodal 1 arahnya ke kiri min 5 ton. Berarti sigma horizontalnya sama dengan 0 bukan? Nah, selanjutnya ini di nodal 1. Nodal 1 ini arahnya ke bawah 1,443 berarti minus. Sedangkan yang di nodal 3 arahnya ke atas 1,443 sehingga sigma vertikalnya pun sama dengan 0 kan? Ya, berarti kalau sudah dicocokkan seperti itu paling tidak langkah-langkah yang sebelumnya di atas-atas itu sudah benar ya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau tadi hitungan tadi itu hanya mendapatkan matriks gaya ya, matriks gaya tapi yang global, secara global yaitu baru bisa mendapatkan reaksi. Tetapi kita juga perlu nih kan seperti halnya menghitung rangka batang ya dengan metode join ataupun Ritter, kita pengen tahu nih di member 1 atau batang 1, 2 dan 3 itu berapa sih gaya-gaya yang bekerja di tiap elemen lokalnya ini, apakah dia mengalami desak ataukah dia mengalami tarik. Nah, saatnya kita menghitung. Member force itu rumusnya adalah matriks gaya lokal sama dengan matriks transformasi atau matriks T dikalikan matriks kekakuan global di elemen tersebut dikalikan dengan matriks displacement ya yang global. Nah, contohnya ini adalah elemen 1. Elemen 1
ya. Ini matriks transformasinya yang diisikan di dalam sini matriks transformasi yang mana? Ya cupunyanya elemen 1, yang alfanya berapa? Yang alfanya 30 derajat, ya. Plus nilainya, plus 30 derajat. Dan yang selanjutnya ini adalah matriks kekakuan global, ya, matriks kekakuan global, dan sebelahnya ini adalah matriks displacement, ya. Yang displacement ini adalah matriks displacement secara global. Ya, U yang besar yang dicari pada saat UU dan UK, ya. Kenapa U1 V1 nilainya 0? Kan yang sebelumnya tadi juga nilainya 0, kan juga dia ada perletakan sendinya kan. Nah, sedangkan V2 dan U2 dan V2, nah, nanti lihat di slide yang sebelumnya. Sehingga akan dihasilkan nilai sebagai berikut, ya. Jangan lupa satuannya dalam apa? Soalnya dalam ton, berarti jawabannya juga dalam ton. Elemen yang kedua, bagaimana dengan elemen kedua? Ya, rumusnya tetap sama. Adik-adik tinggal copy paste dari hitungan yang sebelumnya, matriks transformasinya, matriks kekakuan globalnya, dan displacement. Biasanya yang suka keliru itu menginputkan displacementnya. Nah, hati-hati di sini ya, jangan kebolak-balik nilainya. Ini sudah ada nilainya juga. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghitung elemen ketiganya, ya, force lokalnya berapa, tetap diinputkan T, K, U, ya. Matriks T, matriks K, matriks ini T ya, T, K, dan matriks U. Nah, ini diperoleh nilainya sebagai berikut. Nah, kalau deformasinya gimana? Nah, deformasinya sendiri persamaannya adalah matriks U dikalikan matriks T dikalikan matriks deformasi. Ayo, adik-adik harus coba menghitung. Coba ya di rumah dikalikan T kali U-nya berapa. Nah, sekarang kita coba menggambarkan gaya-gaya batangnya, mana sih yang terdesak, mana sih yang tertarik, ya. Ini nodal 1, nodal 2 untuk batang 1. Ini arah X-nya, arah X lokal itu dari mana? Dari nodal I ke nodal J, dari nodal 1 ke nodal 2. Sumbu Y-nya berarti yang tegak lurus. Kemudian nilai F1-nya dan G1, F2, dan G2-nya sudah kita ketahui seperti di atas ini. Ya, ini soalnya. Sekarang kita coba gambarkan. F1 nilainya minus. Berarti kan F itu kan miliknya si X, ya. Kalau minus kan berarti arahnya bukan ke kanan, tapi ke kiri, ya. Ini nilainya F1. Bagaimana dengan F2? F2 nilainya plus. Nah, berarti arahnya searah dengan arah X, ya. Dan nilainya adalah 2,887. Bagaimana dengan nilai G? Nilai G-nya tidak ada perubahan, semuanya sama dengan 0. Nah, untuk elemen kedua, nodal I-nya yang mana? Nodal I-nya adalah nodal 2, nodal J-nya adalah nodal 3, X lokalnya ke arah mana? Berarti dari I ke J, 2 ke 3, ini X lokalnya. Tegak lurusnya adalah sumbu Y. Nah, dari perhitungan sebelumnya sudah diketahui nih, ini F2, G2, F3, G3. Dapatnya F2-nya adalah plus, berarti arahnya F2 itu searah dengan sumbu X. Nah, ini F2. Kemudian F3-nya minus, nah, berarti berlawanan. Ini F3. Nah, ini nilainya 2,887. Ini batang terak apa batang tarik? Ya, berarti elemen kedua itu adalah batang tekan. Ya, kalau elemen 1 batangnya tarik. Nah, bagaimana dengan elemen 3? Elemen 3, ini batangnya sejajar dengan sumbu X global. Di mana? Nodal I-nya adalah 1, nodal J-nya adalah 3. Arah X-nya ini sama dengan globalnya dong ya. Nah, ini nilainya berapa? Dari hitungan yang sebelumnya diperoleh bahwa F1 tuh nilainya minus 2,5. Berarti arahnya ke kiri. F3-nya plus 2,5, berarti arahnya ke kanan. Nih, besarannya 2,5. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa batang elemen 1, dan elemen 3 itu mengalami tarik, sedangkan elemen 2 di sini mengalami desak. Nah, ini saya coba gambarkan gaya yang bekerja di nodal, ya.
dan diperletakkan serta di tiap-tiap batangnya. Nah, adik-adik juga harus mencoba ya, pahami bukunya. Ya, ini saya buka dari bukunya ini ya. Pak Bambang Suhendro itu halaman berapa? Yang pegang bukunya itu berarti di halaman 69 ya. Coba dipelajari lagi ya, diulang-ulangi kembali. Terima kasih. Sekian materi tentang kasus atau contoh soal yang pertama. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.